Gorgeous sebelum di sini, dan di video ini saya akan bahas seberapa kuat sih Yasop. Dia adalah sniper terbaik di dunia. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video film langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Ya, kali ini kita akan bahas lagi nih salah satu kru andalan dari bajak laut Shanks. Ya, walaupun sebenarnya kita tidak tahu apakah dia disebut sebagai komandan atau tidak, karena dikatakan bajak laut Shanks ini mempunyai kru yang paling balance. Tapi jika kita lihat highlight dari keseluruhan krunya, kemungkinan 3 komandan dari Shanks ini adalah Ben Beckman sebagai wakil kapten, atau mungkin komandan satu lah. Dimana saya pernah buat untuk video Ben Beckman di sini, mungkin kalian juga bisa cek. Lalu yang kedua adalah Lakiro, yang saya juga pernah buat videonya di sini, dan yang ketiga adalah Yasop ini. Walaupun saya yakin sisanya pun luar biasa kuat. Yasop diketahui adalah bapak dari penembak ulung kita alias Usopp. Dan tentunya kekuatannya pun cukup diketahui juga bahwa Yasop pastinya adalah seorang sniper. Sedikit cerita tentang masa lalu Yasop ini, Yasop dia meninggalkan Usopp dengan istrinya di desanya alias Shirou Village. Tapi setiap kali kita lihat, Yasop terutama ketika bersama Luffy, dia selalu membicarakan anaknya alias Usopp ini, yang berarti Yasop ini dia sangat peduli terhadap Usopp. Dimana akhirnya dia pun berbicara bahwa bendera bajak laut telah memanggilku. Yang berarti menjadi bajak laut adalah impian dari Yasop ini, hingga akhirnya anaknya pun mengikuti jejak bapaknya tersebut. Ya, walaupun begitu, kita hanya tahu sedikit tentang Yasop ini. Di video ini akan saya prediksikan kira-kira seberapa kuat sih Yasop. Sejauh ini, rival dari Yasop sebagai sniper terhebat adalah Van Augur, sniper dari bajak laut Kurohige yang bahkan bisa menembak seekor burung di jangkauan yang sangat jauh sekali. Dimana itu membutuhkan skill yang luar biasa hebat, yang bahkan itu sangat overpower. Banyak juga teori yang berkata bahwa Yasop ini akhirnya akan dibunuh oleh Van Augur, hingga akhirnya Usopp akan balas dendam. Dimana sebenarnya teori ini berhubungan dengan teori matinya Shanks di tangan Kurohige. Tapi bukan berarti Van Augur ini lebih hebat dari Yasop. Saya pun yakin jika bertarung fair 1 lawan 1, skill Yasop ini pasti masih ada di atas Augur. Tapi kita tahu bajak laut Kurohige terkenal akan kelicikannya. Dan jika Van Augur menang pun, pasti itulah yang mereka lakukan atau dengan cara licik lah. Jadi saya masih sangat yakin kekuatan dari Yasop ini ada di atas Augur. Kenapa demikian? Kita tahu ketika Luffy bertemu dengan Shanks, dia masih berusia 17 tahun. Dimana saat ini Luffy berusia 19 tahun, jadi Yasop berada di kru Shanks setidaknya sudah lebih dari 12 tahun. Dan 12 tahun yang lalu pun, Yasop ini sangat hebat dalam menembak. Luffy pun bahkan kaget melihat Yasop dapat menembak apel dengan begitu mudahnya. Tapi di situ dia berkata, itu semua bukanlah apa-apa. Dia bahkan bisa menembak antena dari semut sejauh 100 kaki tanpa mengenai semut itu sendiri. Wow. Dan Luffy sendiri pun berkata, dia tidak pernah melihat Yasop menembak apapun yang gagal, alias selalu bullseye. Serta satu pun yang perlu kalian ingat adalah nama Yasop ini sepertinya sudah terkenal cukup luas karena Shanks sendiri pun dia datang ke pulaunya dan berkata, saya ingin mencari seseorang yang bernama Yasop. Entah dari mana Shanks mendengar nama itu hingga akhirnya dia merekrut Yasop untuk menjadi anak buahnya. Dimana itu kejadiannya adalah Goldie Roger dieksekusi 24 tahun yang lalu. Dan jika kita lihat, usia Usopp saat ini sama dengan Luffy ada di 19 tahun, kemungkinan dia bergabung dengan Shanks ini setidaknya 19 tahun yang lalu lah. Karena kan tidak mungkin, jika setelah Roger mati 24 tahun yang lalu, Yasop langsung pergi bersama Shanks, kalau gitu Usopp lahirnya dari anak siapa dong kalau kayak gitu. Tapi bahkan sebelum 19 tahun yang lalu, Yasop ini sudah dikenal, bahkan seseorang sekali Shanks pun mencarinya. Shanks ini mantan kru Raja Bajak Laut loh, dia mencari Yasop. Jadi sebenarnya sudah terbayang sehebat apa Yasop saat ini, dan masih ada yang berharap Augur dapat mengalahkannya di pertarungan 1 lawan 1 jika fair? Tidak mungkin. Dimana walaupun tidak resmi, tapi banyak juga yang berkata bahwa kru Shanks ini berisi haki only, alias mereka semua ahli haki tanpa buah iblis.
Ya walaupun banyak teori yang berkata bahwa Lucky Row ini pemakan buah iblis inilah, buah iblis itulah, sebenarnya kita memang masih belum diberitahu. Jika Zeng saja sudah sehebat itu, saya pun sangat yakin haki dari krunya yang dikatakan setara itu pasti akan sangat membagongkan. Untuk Yasop ini, setidaknya saya yakin dia dapat menguasai Advance Ken Mushoku Haki, sehingga dia bisa melihat masa depan sama seperti Katakuri. Tapi saya sangat yakin untuk durasi masa depannya dari Yasop ini lebih lama dari Katakuri. Ya walaupun banyak yang merasa peran dari sniper tidak begitu besar dalam sebuah pertarungan kan, tapi mempunyai sniper yang sangat hebat akan mengubah alur pertarungan dengan sangat drastis. Contoh yang paling jelas adalah ketika Usopp di NES Lobby, di mana dia membalikkan keadaan sehingga keadaan berpihak kepada mereka. Usopp dari jarak sejauh itu dapat menyerang Spandam hingga membuat Robin terbebas seperti itu. Dimana jika Usopp gagal sedetik saja, Robin sudah sampai di kapal belakang dan langsung dibawa ke Impel Down. Itu adalah mengubah alur pertarungan dengan sangat drastis dan sangat epik juga. Dimana bahkan marin-marin yang lain tidak bisa menembak Usopp dengan pistol dengan jarak yang sejauh itu. Lalu yang paling penting juga adalah ketika Usopp ini di Dressrosa yang menurut saya itu sangat epik dan penting sekali. Usopp dari bawah bisa menembak musuh di tingkat yang di atasnya, dimana kekuatan sniper atau skill snipernya itu sudah harus sangat advance sekali. Dan kita pun tahu, jika Usopp gagal untuk menolong Luffy dan Law di sana, mereka akan menjadi boneka dan sudah jelas cerita One Piece akan tamat di sana, benar? Karena jika Luffy sudah menjadi boneka, tidak ada seorang pun yang akan ingat dengan Luffy. Bahkan kita pun mungkin akan lupa, waduh. Jadi seberapa kuat sih sebenarnya Yasop ini? Dia adalah sniper terhebat di dunia. Dan saya yakin jika mungkin bounty dari buronan yang lain atau komandan yang lain sangat tinggi, terutama di komandan ketiga seperti Cracker ada di 860 juta berry. Lalu Jack dia ada di 1 miliar berry. Untuk Shanks yang dikatakan krunya ini setara kekuatannya, saya sangat yakin bounty dari Yasop ada di 1,5 miliar berryan. Mengingat Usopp saja mempunyai bounty yang sangat tinggi di kru topi jerami ini dengan 200 juta berry alias dia adalah God Usopp. Mungkin buat yang tidak tahu, 200 juta ini di peringkat kelima di bajak laut topi jerami. Di mana pertama Luffy, lalu juga ada Jinbei dengan 400 juta, lalu Sanji 330, lalu Zoro 320, dan yang terakhir God Usopp. Wah, luar biasa. Sebenarnya, masalah kekuatan dari Yasop ini, saya yakin dia setara dengan para admiral di One Piece. Atau setidaknya sejajar dengan komandan utama dari Yonkou yang lain lah. Serta hal yang paling penting juga yang perlu kalian ingat adalah Yasop inilah yang melahirkan seorang dewa alias God Usopp. Tentu saja dia harus luar biasa, bukan? Hahaha. Nah, jadi begitulah menurut saya tentang Yasop ini, dimana kekuatannya pasti akan luar biasa karena Shanks sendiri dikatakan seorang Yonkou yang masih sangat hebat dan krunya sangat setara yang berbeda dengan komandan Yonkou yang lainnya. Nah, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue David pamit and I'll see you guys next time.